Jika Anda menggemari sepak bola sekaligus penyuka cerita-cerita konspirasi dunia, maka Anda harus menerima kenyataan mencengangkan dan mengguncangkan iman. Entah ini berarti baik atau buruk, tapi faktanya olahraga paling populer di planet bumi ini berutang jasa besar pada salah satu organisasi Freemason. Mari sedikit mengulas tentang Freemason. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Freemason secara umum adalah sebuah organisasi yang tertutup dan rahasia dari dunia luar dan merupakan organisasi persaudaraan tertua di dunia. Hanya anggotanya yang tahu dalaman organisasi ini. Sejarahnya Freemason berawal dari kumpulan para tukang batu, bahasa Prancis Mason, yang terorganisir sejak abad pertengahan. Fase berikutnya adalah penerimaan anggota Mason yang bukan tukang batu secara harfiah, dan fase berikutnya berkembang menjadi organisasi besar yang menjadikan Grand Lodge sebagai pusat organisasi mereka, yaitu pada 1717 di London, Inggris. Namun di beberapa tempat seperti Edinburgh, Paris, dan Lyon yang mencatat keberadaan mereka sejak 1500-an. Karena ketiadaan arsip dan mungkin ketertutupan mereka, membuat sejarawan kesulitan melacak jejak sejarah organisasi ini. Tak seperti organisasi lain yang hanya memiliki nama kantor office atau markas sebagai pusat kegiatan, Freemason memiliki perkumpulan yang dinamakan loji, berasal dari kata dalam bahasa Portugis Victoria yang berarti tempat tinggal, kantor atau gudang sebagai pusat kegiatan mereka. Perlu digarisbawahi, sering terjadi kesalahpahaman bahwa anggota Freemason berkumpul di loji, tetapi istilah loji sendiri merujuk pada perkumpulan para anggotanya di suatu wilayah tertentu. Bila melihat artikel populer atau situs-situs daring resmi mereka, tujuan organisasi Freemason adalah membangun persaudaraan yang erat di antara anggotanya dan membangun pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan landasan moral yang luhur. Freemason sering mengklaim bahwa mereka adalah organisasi sekuler yang sudah pasti bukan mengarah kepada suatu agama atau kepercayaan tertentu. Naiknya pamor organisasi-organisasi rahasia seperti Illuminati atau Freemason tak lepas dari perkembangan budaya populer. Dalam hal ini, novel karya penulis Inggris Dan Brown seperti Da Vinci Code, Angels and Demons, Lost Symbol, dan Inferno harus diakui memberikan exposure yang amat besar, kemudian menimbulkan anggapan adanya konspirasi dunia sebagai motif dibalik pendirian organisasi ini. Karena dianggap besar di Inggris, Freemason tentu memiliki andil di dalam berbagai bidang yang ada dilakukan masyarakat luas, salah satunya sepak bola. Menurut Ian Cobain, jurnalis senior Guardian, pada 2018, anggota Freemason di seluruh dunia mencapai sekitar 6 juta orang. Sekitar 200.000 orang berada di Inggris dan Wales. Di Inggris dan Wales saja terdapat 6.300 loji yang terdaftar. Di beberapa tempat, loji Freemason menyamar menjadi kuil atau tempel atau pusat filsafat dan seni. Tak jarang beberapa bangunan di Eropa adalah karya arsitek Freemason. Bahkan jejak-jejak Freemason bisa dijumpai di Indonesia berkat kedatangan orang-orang Belanda, bukan? Karena eksistensinya yang sangat lama, tak heran Freemason menancapkan kukunya di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, juga kesenian. Karena bagi orang Inggris sepak bola adalah agama, maka jangan heran sekarang ada pula loji sepak bola atau Football Lodge yang baru saja diresmikan di kota Southampton pada 2015 silam, terdaftar nomor 9921, pendirinya adalah David Lallana. Terdengar familiar? Ya, ia adalah ayah dari Adam Lallana, pemain Liverpool dan timnas Inggris. Tapi sejauh mana sepak terjang Freemason terutama hubungannya dengan sepak bola terutama di Inggris? Merunut pada keberadaan organisasi Freemason yang sudah ada sejak awal abad ke-17, bahkan bisa jadi lebih awal, maka benih-benih Freemason sudah lebih meresap ke dalam seni-seni masyarakat Inggris bahkan Britania Raya ketimbang sepak bola yang dilahirkan pada pertengahan abad ke-19. Jasa pertama anggota Freemason bagi sepak bola, peraturan dasar permainan sepak bola modern alias sepak bola yang kita ketahui sekarang. Pada era 1863, oleh para inisiator yang kini bertransformasi sebagai Asosiasi Sepak Bola Inggris atau Football Association untuk merumuskan apa yang kita kenal sebagai Laws of the Game di gedung Freemason Tavern London. Gedung ini awalnya diinisiasi oleh Loji Besar London, Grand Lodge, pada 1769. Oh ya, pembukaan laga pertama sepak bola yang menerapkan aturan baru atau Laws of the Game pada 1864 dirayakan dengan cara bersulang atau toast drink yang menurut situs resmi Loji Freemason Series sebagai cara selebrasi yang Freemason banget. Hubungan erat sepak bola dan Freemason juga bisa dilihat dari penamaan beberapa perkumpulan atau loji mereka, di antaranya Enfield Lodge nomor 2215 dan Everton Lodge nomor 823. Tapi jangan salah, penggunaan nama Everton bagi loji ini bahkan lebih dulu dibanding berdirinya klub sepak bola Everton. Pada 1892, seorang anggota Freemason dan pengusaha bir lokal John Holding membeli sepetak tanah di Enfield Road dari John Orrell yang juga dipakai sebagai lapangan klub Everton. Ditengarai karena pembelian ini memicu konflik di tubuh petinggi klub Everton yang mengakibatkan mereka meninggalkan Enfield dan pindah ke lapangan baru. Kemudian Holding dan 5 kawannya, 4 diantaranya mereka adalah anggota Freemason, mendirikan tim sendiri yang awalnya dinamai Everton Athletic, tapi karena ditolak oleh peraturan FA yang tidak memperbolehkan ada 2 nama yang sama dalam satu kota, Holding memutuskan menggunakan nama Liverpool Football Club.
Jejak ini bisa dilihat dari warna kostum awal yang digunakan Liverpool sebelum berwarna merah, yakni kombinasi setengah biru langit putih. Bayangkan kostum Blackburn Rovers. Kombinasi biru putih ini adalah simbol dari warna Freemason. Merujuk kepada penjelasan dalam situs masonicworld.com seperti berikut ini. Bahkan setelah kematian Holding, aroma Freemason di Liverpool FC masih kuat. Dari kurun 1892 hingga pecahnya Perang Dunia I, sebanyak 15 dari 23 direktur klub tercatat sebagai anggota Freemason. Tak hanya Liverpool, keberadaan kesebelasan Manchester City tak lepas dari jasa anggota Freemason. Waktu itu di kota Manchester ada sebuah klub bernama Ardwick AFC, sebelumnya bernama St. Mark AFC yang mengalami kebangkrutan. Karena hal itu, petinggi klub menjualnya pada sekretaris klub Joshua Palby yang juga anggota Freemason di country setempat. Palby kemudian menyetujui untuk menyelamatkan Ardwick dengan syarat mengganti warna kostum dari strip merah hitam menjadi atasan biru langit atau biru pucat dan celana putih, warna kebesaran Freemason. Ia juga mengganti nama klub dari Ardwick AFC menjadi Manchester City FC. Pun demikian, beberapa situs resmi loji Freemason seperti surreymason.org.uk dan westlandsfreemason.org.uk meragukan kumpulan arsip apakah Joshua Palby atau penerusnya di kursi presiden klub, Lawrence Furnish, yang menjadikan Manchester City berseragam biru. Namun pengaruh Freemason di Manchester City bisa dikatakan kuat mengingat pada 1965, 5 dari 6 direktur klub merupakan anggota Freemason. Mereka juga dilatih oleh sesama anggota Freemason, Joe Mercer, yang turut menyumbangkan gelar juara Inggris pertama bagi The Citizen. Kiprah anggota organisasi ini juga ada sebatas sebagai petinggi klub saja, bahkan hingga pemain. Banyak pemain-pemain legendaris Inggris seperti Sir Stanley Matthew, peraih Ballon d'Or pertama, Dick Sidin, legenda Everton yang pernah mencetak 60 gol dalam semusim, dan juga Ned Lovehouse, legenda Bolton yang mencetak 30 gol dalam 33 caps Three Lions. Tak hanya itu, beberapa pelatih tim nasional Inggris adalah anggota Freemason. Sir Alf Ramsey, pelatih timnas Inggris yang memenangkan Piala Dunia 1966, ia tercatat sebagai anggota di Waltham Abbey Lodge nomor 2750 pada 1953. Kemudian ada nama pelatih legendaris Leeds United, Don Revie, yang juga pernah melatih timnas Inggris. Tangan dingin Revie membawa Leeds menjuarai 2 kali gelar Liga Inggris serta membawa Leeds meraih Piala FA 1972. Pelatih legendaris West Ham, Ron Greenwood, juga pernah melatih The Three Lions dalam kurun 1977 hingga 1982. Keduanya juga tercatat sebagai anggota Freemason. Terlepas dari berbagai anggapan orang terhadap Freemason, fakta bahwa sepak bola, terutama sepak bola Inggris, punya hutang budi kepada para anggotanya yang punya sumbangsi besar. Berkat mereka, eksistensi sepak bola dan juga eksistensi Liverpool, Manchester City, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola lainnya bisa kita nikmati hingga sekarang. Video ini akan diakhiri dengan satu lagi fakta menarik. Alkisah, sebuah klub sepak bola akademi bernama Selsdon Junior FC, didukung secara finansial oleh sebuah loji, Old Palace Lodge nomor 7173. Selsdon adalah tim akademi yang terkenal di Inggris karena kerap menelurkan pemain-pemain level top. Tahu siapa salah satu alumnus klub tersebut? Gareth Southgate. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.